Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal 5 ayat yang pertama kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 1. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Puji Tuhan. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya mengajar sebuah kelas pasca sarjana dan kami membicarakan beberapa bagian dalam surat Roma. Lalu baru saja selesai saya mengajar minggu lalu juga surat Roma di kelas yang berbeda. Waktu kami belajar surat Roma, kami sampai kepada satu pokok doktrin yang rupanya mengganggu mahasiswa-mahasiswa ini. Pokok doktrin itu begini, bahwa manusia diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa saya dan saudara perlu diselamatkan oleh Tuhan. Saya mengajar apalagi di kelas pasca sarjana pasti ini orang-orang yang sudah lulus S1 teologi. Bahkan ada pendeta-pendeta. Mengajar di kemarin itu semester 6, semester 6. Artinya sudah lama belajar Alkitab. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang sama dari dua kelas ini. Mereka bilang begini, Pak, kami mau bertanya, memangnya kenapa manusia perlu diselamatkan? Sebagai dosen saya bingung, kok bisa-bisanya mahasiswa teologi bertanya bahwa memangnya apa alasan manusia perlu diselamatkan? Orang yang berkecimpung di dunia teologi saja masih berpikir, masih bertanya, apa perlunya manusia diselamatkan? Lalu saya merenung panjang Bapak Ibu, apalagi pas masuk masa raya Paskah, saya ambil kesimpulan satu. Kesimpulan akademik. Kita ini manusia akhir zaman sudah dibuai oleh dunia. Kita diberikan kemudahan. Hidup kita ini diberikan kelegaan. Kita mau bikin apa saja bisa. Dengan teknologi yang super canggih. Transportasi yang super cepat. Ilmu pengetahuan yang super maju. Lalu kita dininak bobokkan oleh keadaan. Sampai di dalam hati kita ada sudut yang berkata, manusia sudah sedemikian hebatnya.
Keadaan kita sudah sedemikian baiknya. Untuk apa perlu diselamatkan? Pertanyaan ini tidak ada di masa-masa yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Manusia di masa itu hidup dalam keterbatasan. Mau pergi satu tempat ke tempat lain jalan kaki, naik keledai, naik kuda. Tak salah sedikit sakit mati. Bencana alam tidak bisa dimitigasi. Wabah menelan korban yang sangat banyak. Infeksi tak gores sedikit, kalau tak salah lalu infeksi, sudah pasti mati. Hal-hal yang hari ini bisa kita perangi dengan antibiotika. Luka yang hari ini kita bisa oles dengan penisilin dan seterusnya. Zaman dulu manusia begitu rentan, begitu lemah, sehingga konsep bahwa harus diselamatkan itu sangat dihayati oleh umat manusia. Tapi manusia modern diberikan begitu banyak fasilitas oleh dunia dan kemajuan, sehingga di sudut hati mungkin sudah menganggap apalah artinya keselamatan. Di pendahuluan khotbah saya ini, pagi ini, saya mau kita jujur dengan diri kita. Masihkah engkau di dalam hati merasa butuh Tuhan? Dan perenungan ini sangat-sangat relevan di daerah Kristen. Di mana kita merayakan hari-hari besar agama Kristen. Hari-hari besar yang kudus, yang suci, yang penuh dengan simbol-simbol sorgawi. Hari-hari besar yang seharusnya rohani. Tetapi kita perlakukan bak perayaan jasmania. Ketika kita ada di pesta Natal, berpesta pora, mabuk-mabukan. Ketika kita ada di pesta Paskah, ada bakelai di dekat sekolah Alkitab. Bagaimana mungkin orang sementara menghadap salib, tapi bisa berantem di situ? Bagaimana mungkin ada perayaan Paskah, ada moke di sana? Dompele jalan saudara, alasan apa? Perayaan Paskah. Tetapi di pinggir jalan waktu mereka menjaga, ada semua yang duniawi di situ. Oh Tuhan. Inilah yang saya pikir bahwa kita sudah dininabobokan oleh dunia. Sehingga walaupun hati kita jauh, tubuh kita paksa ada di gereja. Kenapa pi gereja ini pagi? Paskah toh. Iya kenapa pi? Kalau sonde mam tua bafeto dari pagi sampai malam supaya dia hemat napas nakatom bisa. Ada yang begitu di sini? Bisa pakai Pak Yandri Manobe pun. Ada di sini kok. Siapa dia nama? Fam apa dia? Pakai baju merah kok. Merah marun. Banyak dong. Jadi saya merasa perlu untuk menjelaskan kepada para mahasiswa itu, hey, kok bisa begitu? Dan hari ini saya perlu menjelaskan kepada saya dan saudara, kepada umat-umat Tuhan. Tahukah kita, sebaik apapun hidupmu, sekaya apapun engkau, sebanyak apapun uang yang kau punya, sesehat apapun engkau saat ini, dengar baik-baik. Keselamatan itu sangat kita butuhkan. Karena kalau hanya untuk hidup di dunia ini saja, memang berapa tahun engkau bisa jaya? Berapa lama engkau bisa hebat? Berapa panjang kesehatanmu? Apakah engkau akan hidup kekal selama-lamanya dengan keadaanmu yang sekarang? Jawabannya tidak. Meskipun TikTok, Instagram, Facebook membutakan engkau. Meskipun gaya-gaya hidup hedonisme menutup wajahmu, menutup pandanganmu terhadap kenyataan. Tapi hari ini dengar baik-baik. Kenyataanmu sebagai manusia. Engkau rentan, engkau lemah, engkau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak berarti. Tapi memang Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 1,
Waktu dia bicara soal pembenaran dan nanti akan bicara soal keselamatan, dia memang tidak menjadikan harta sebagai tolak ukur. Dia tidak menjadikan kesehatan sebagai tolak ukur. Dia tidak menjadikan status sosial sebagai tolak ukur. Dia bilang begini, pasal 1 yang sudah kita baca tadi. Pasal 5 ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ini tolak ukurnya. Keselamatan itu tolak ukurnya ini. Dengar Bapak, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ada shalom dengan Allah. Memang itu parameternya. Karena dengar, kalau parameternya adalah uang, ketong punya berapa? Bill Gates punya berapa? Itu orang ateis di Amerika punya berapa? Kalah jauh kakak. Ketong ada nomor. Kalau tolak ukurnya adalah status sosial, kita ini siapa? Pak RT Sason Tapili itu. Oh, minta maaf, ada Bu RT, Pak RT di sini, minta maaf. Tapili, Bapak, ketong sampai RW ini. Tapi ketika kita membandingkan dengan tahta dunia, maka tahta dunia begitu jauh di atas. Orang Kristen punya ukuran keselamatan adalah bisa berdamai dengan Allah. Haleluya, haleluya. Yang mau berdamai dengan Allah boleh lambaikan tangan. Oh, oke, puji Tuhan. Nah, ini dia. Damai dengan Allah berarti masuk surga. Bilang kiri kanan, masuk surga. Puji Tuhan. Kira-kira saudara ketong bisa sama-sama dalam satu rumah, dalam satu mobil, dalam satu persekutuan, sonde ada damai? Bisa. Harusnya tidak bisa. Bayangkan memang sonde basukana, kau paksa menikah. Ada itu video nah ini. Ini main viral nih begini. Ada itu video di Instagram orang share. Itu pesta sebesar teng torong. Ya kita sambutnya pengantin wanita. Tung baru dia pasang muka. Dan inilah mempelai pria. Itu netizen komen dong, ini pasti ada apa-apa. Oh, karena mam tua begini, duduk begini, ambil tisu. Hey. Lalu dari komen, memang komen netizen itu memang sumber informasi yang tercepat dan terpercaya. Di bawah langsung bilang, gue tetangganya. Itu kan sebenarnya karena dijodohin, si ceweknya nggak mau. Tapi karena suka sinetron, bapaknya punya utang sama bapaknya si laki-laki. Sebenarnya memang tidak akan bisa tanpa damai. Tanpa baku suka, tanpa baku senang, dalam pernikahan tidak mungkin bisa. Ketong satu mobil pas ketong lagi jalan begini, ada anggota jemaat balewat, baru mam tua bilang, bukannya itu bapak itu satu jemaat yang ketong, tapi beta sun bacocok dan dia, jalan So kasihan dia ada jalan kaki, kas biar biar dia lelah di pembetis keram, kas biar. Normal saudara-saudara, walaupun berdosa, normal. Karena firman Tuhan bilang, saling memberi tumpangan. Kas berhenti biar keram-kerammu kamu naik. Bagaimana kita bisa berharap masuk surga ketika tidak ada damai dengan Allah? Tidak bisa. Tetapi bagaimana mungkin saya dan saudara yang lemah dan berdosa ini bisa mengajukan klausul perdamaian dengan Allah? Dengan raja di atas segala raja? Tidak bisa. Karena itu Bapak Gembala mengutip sebuah ayat dalam khotbah Jumat Agung yang sebenarnya sangat populer pada waktu Natal. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Karena begitu Allah cinta. Klausul perdamaian antara manusia dengan Allah ditulis dengan cinta oleh Tuhan. Tidak bisa saya, tidak bisa saudara. Tidak mampu kita naik ke atas. Dia yang harus turun. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal
Lalu kita tanda tangan dengan iman. Tuhan datang dengan cinta, bawa klausul perdamaian. Dia berikan nyawanya, darahnya, saya dan saudara ambil tanda tangan dengan iman. Lanjut, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup. Itulah Paskah. Itulah Paskah. Itulah kebutuhan keselamatan. Aku yang tidak bisa selamat, yang terjebak dalam dosa, yang ditentukan binasa, tapi oleh cinta Tuhan aku dijangkau. Nah sekarang aku hanya perlu percaya supaya aku selamat. Sekarang saya kembalikan bertanya, perlukah kita diselamatkan? Ya, karena tanpa upaya penyelamatan Allah, kita binasa. Tapi sekarang perenungan yang kedua, bagaimana dengan respon kita? Bagaimana dengan sikap kita terhadap karya Tuhan yang Maha Agung? Pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ini juga persoalan. Kenapa ini menjadi persoalan? Iman adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Iman, klausul iman adalah komitmen hati. Dan kalau kita lanjut sedikit Bapak Ibu, di dalam ayat 3, mari kita lihat ayat 3, Roma pasal 4 ayatnya yang ketiga. Siap baca Bapak Ibu ya. Pasal 5 ayatnya yang ketiga. Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Stop dulu sampai di situ, itu persoalan. Beta mau percaya pendeta, beta mau setia dengan Tuhan. Mari ini ada kesengsaraan. Ada masalah. Saudara, akhir-akhir ini di Kota Kupang ini masalah ini aneh-aneh dan agak-agak sadis. Kasus pencurian, itu masuk umum sah. Hanya zaman sekarang kan semua orang sudah ada CCTV, ada handphone, ya main pasang. Berkelahi, penganiayaan, tapi yang terbaru saya dengar ada pembunuhan ibu oleh anaknya sendiri. Itu. Ada satu orang yang ngobrol dengan saya dan istri saya, khususnya dengan istri saya, lalu bilang, di kampungnya hari-hari ini makan susah. Pernah 1-2 hari tidak makan. Kalau dapat beras, bikin bubur supaya bisa bagi. Kesengsaraan di mana-mana. Bukan cuma ditutupi kita oleh fasilitas dunia, tapi iman yang mau bertumbuh ditekan oleh kesengsaraan. Komitmen iman kita diuji, tanda tangan klausul perdamaian dengan Allah diuji lewat persoalan demi kesukaran dan seterusnya terus menerus. Sehingga bisa saja ada orang bilang, peduli amat dengan Tuhan. Sudah doh, susah juga anak Tuhan. Bilang kau diberkati, ma beta pun hidup model begini. Beta pun pengalaman begini. Tapi di bagian ini, mari kita memulai dengan nuansa yang baru. Nuansa yang baru. Mari kita naik sedikit. Roma pasal 4 kali ini. Roma pasal 4. Ayat 23 sampai 25. Ada satu fakta penting yang bisa membuat kita tetap mempertahankan iman meski ada kesengsaraan.
ayat 23, Roma pasal 4, 1, 2, 3. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Perhatikan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Perhatikan, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengar, betul ada kesukaran. Betul ada pergumulan. Betul komitmen iman kita diserang dari berbagai sudut. Tapi dengar baik-baik. Allah yang kita sembah, Juru Selamat yang kita puja, hari ini tidak membusuk di bawah tanah di dalam kubur. Hari ini kita memperingati hari Dia bangkit. Hari ini kita sementara merayakan kemenangan Yesus dari kematian, Dia bangkit. Apa implikasinya kepada kita? Nuansa waktu Paulus menulis ayat 3 pasal 5 tadi tentang kesukaran, kesengsaraan, itu nuansa kemenangan. Sekalian memperbaiki kalau kita kesaksian. Ibadah rayon. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ketua Rayon yang sudah memberikan giliran kita beribadah di sini. Puji Tuhan. Beta mau kesaksian. Beta pu hidup ini menderita. Susah. Sakit gigi, sakit mata, sakit hidung, sakit kepala. Pusing. Suami begitu. Anak, ponaan, bayi, to'o. Pokoknya susah. Amin. Itu kesaksian atau curhat, tolong dibedakan. Waktu Paulus menulis ayat 3 ini, betul ada kesengsaraan, tapi nuansanya nuansa kemenangan. Saya bacakan bagi saya dan saudara, ayat 3 Roma pasal 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dia bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Tuhannya tidak mati, Tuhannya bangkit. Kalau Tuhannya bangkit, engkau dalam kesengsaraan, Tuhan akan menolong engkau. Sedikit ini haleluya. Kalau Tuhannya mati, masih dikubur, atau masih ziarah di Yerusalem, baru pilih ya, oh di sini Yesus mati, oh kasihan. Beta ini belum pernah Israel, kecuali ada yang mau ajak boleh. Walaupun sonde niat amat sih. Saya tuh kalau ada kesempatan ke Israel, saya tidak mau ikut wisata rohani. Saya pengen jalan-jalan, sewa mobil. Nanti silih-silih bom. Cuma misalnya, bisa ambil air ya. Misalnya dari Tel Aviv gitu jalan sampai ke Laut Mati, bawa mobil sendiri. Tapi dengar-dengar radio, ada serangan Hamas ya. Gitu. Cuman yang saya rasa lucu itu adalah di Via Dolorosa itu. Maaf, jangan tersinggung bagi yang pernah melakukannya. Saya lucu. Jadi waktu mereka naik Via Dolorosa, mereka pikul salib, itu menangis minta ampun. Betul, memang beta ini orang kaku sekali. Cuma maksudnya, jalan. Tidak maksud mendiskreditkan mereka. Mereka menghayati pengorbanan Yesus. Tapi sedih sekali. Jalan naik, oh ini tempat Yesus naik ya.
Salibnya, salibnya. Entah masih menghayati atau ingat cicilan belum lunas. Selama. Karena itu akan lebih menghayati sekali. Mulia masih 2 tahun. Kalau Tuhan berikan saya kesempatan berjalan di situ, saya tidak akan pikul salib. Karena salib sudah dipikul Tuhan. Dan saya akan berjalan, bernyanyi lagu ini. Kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus yang menanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenang. Lagi, kemenanganlah. Tuhan saya sudah bangkit. Saya menang. Harap pada Tuhan, iblis kesengsaraan mundur. Lagi satu kali, oh kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan. Oleh percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mau ada pengalaman tur yang berbeda, ikutlah dengan saya. Kan tur, pendeta-pendeta kan gitu bikin tur. Nah kita bikin yang berbeda. Kita sudah menang. Aku bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu malah kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Haleluya. Sabar Pak Pendeta. Kasih depo aplikasi dulu. Ketong sabar ntar pulang nih. Besok Senin lah. Ada yang masih takut Senin, saudara? Evi langsung, aduh Senin. Kalau Pak Pendeta dari mimbar bicara, ya sudah. Tuhan sudah bangkit, iya ketong nih yang di kantor nih. Saudara, tarik kenyataan kemenangan itu. Bukan hanya di gereja, tapi ketika langkah kakimu ada di luar sana. Ketika engkau starter motor untuk ojek online-mu. Ketika engkau buka pintu warungmu, kiosmu. Ketika engkau buka pintu kantor. Ketika engkau angkat absen dan mulai ceker di situ. Tarik pengalaman kemenangan di sana. Ketika engkau masuk di sekolahmu. Ketika engkau melewati gerbang universitasmu. Tarik kemenanganmu ke sana. Jangan biarkan kebangkitan Kristus yang kuasanya dahsyat jadi nol. Bukan karena tidak hebat, tapi karena dirimu kurang percaya. Kurang beriman. Ingat ada ayat bilang, apa pertanyaan Tuhan terhadap manusia? Adakah iman di bumi? Kita mau berkemenangan, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita baca ayat 2 sebagai penutup khotbah ini. Roma pasal 5 ayat 2 dan nanti ayat 11. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Kita baca, kita hayati. Tolong taruh dan tulis di rohmu. Ini penting, kita harus punya mentalitas yang baru di perayaan Paskah 2024. Ayat 2 sama-sama, 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Halo, keselamatan itu berarti Tuhan mencintaimu. Ada kasih karunia bagimu. Engkau tidak akan berjalan sendiri, tidak akan dibiarkan sendiri. Ayat 11, siap. Ayat 11, keras. Roma 5 ayat 11, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Beta dan Tuhan sudame.
Dia ketemu kawan. Dia bilang, lu kenal si itu? Dia bilang, wih, kami kawan olahraga. Wah itu paling keren yang di dalam ketumpung bidang itu paling jos. Dia bilang begini, beta dan dia. Wih, dia bilang dalam hati apa nih? Karena mungkin beta belum yakin, dapat lihat muka kayak meragukan. Dia bilang, beta dan dia. Aduh asik, hidung semua terbang. Tinggal tunggu dia pun telinga berkepak-kepak sayap. Dalam hati bebalas dan dia, beta dan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada orang bilang, kosong kenal ya wali kota, gubernur, beta dan gubernur. Tahu saya omong di mulut dalam hati, ya beta dan Tuhan. Karena itu yang terpenting. Selain kau tiada yang lain yang ada padaku di surga, hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun daging, meski kita banyak pergumulan, perjuangan, hatiku habis lenyap. Kaulah Allah bagianku, Tuhanlah bagian kita. Selamat berdamai dengan Allah.